Halo rekan-rekan semua, salam maju bersama. Apakah bisa memulai usaha, khususnya usaha rongsok tanpa modal? Nah, saksikan video ini. Saya akan jelaskan bagaimana Anda memulai usaha rongsok tanpa modal. Yang pertama, langkahnya adalah Anda harus memahami terlebih dahulu jenis barang apa yang ingin Anda kuasai. Ada beberapa jenis, ada kertas, plastik, besi, logam, dan yang lain-lain. Misalkan saya kasih contoh, Anda memulai usaha di bidang kertas. Nah, Anda harus mempelajari jenis kertas. Ada beberapa jenis kertas. Ada kardus, arsip, CD, koran, dan yang lain-lain. Nah, Anda harus pelajari terlebih dahulu dan supaya Anda bisa memilah jenis-jenis barang ini. Nah, yang kedua, Anda harus cari tahu dari mana sumber barang ini. Misalkan tadi kita bergerak di bidang kertas. Kertas ini ada di mana aja? Ada di warung-warung, ada di rumah-rumah, ada di kantor-kantor. Nah, Anda harus cari tahu terlebih dahulu. Harga berapa biasa yang mereka jual? Misalkan warung A, dia biasa menjual barang kertas atau kardus ini kemana dan berapa harganya. Setelah Anda mendapat informasi mengenai harga-harga ini, ya Anda simpan. Anda catat jenis-jenis dan juga harga-harganya. Nah, yang kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mencari penampung besar. Kalau bisa, kalau kertas dia di penggilingan kertas atau juga di bandar kertas yang ngepres. Jadi dia itu satu ngepres barang, mengepres kardus dan mereka siap barang kirim ke pabrik. Nah, Anda harus mencari tahu di mana ada penampung yang besar yang seperti ini. Ya, lalu Anda tanyakan harga yang diterima dengan jenis-jenis yang sudah Anda catat tadi. Misalkan kertas, koran, arsip, dan yang lain-lain. Pasti ada selisih yang lumayan besar. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana ketika Anda tidak punya modal? Bagaimana memulainya ketika Anda tidak punya modal? Ya, langkah selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membangun relasi, membangun kepercayaan. Anda harus jujur, Anda sedang belajar memulai usaha ini. Jelaskan ke penampung tersebut bahwa saya sedang memulai usaha ini dan saya akan mulai mensuplai barang, saya akan cari barang yang akan saya suplai ke tempat ini atau ke pabrik ini atau ke penampung ini. Nah, setelah itu Anda tanyakan bagaimana sistem akomodasinya. Misalkan sistem akomodasinya mereka sediakan kendaraan. Ini akan sangat menguntungkan sekali ketika mereka menyediakan akomodasi atau kendaraan. Jadi langkah Anda sangat ringan. Anda hanya mengumpulkan barang-barang di tempat-tempat tertentu. Anda cari barang-barang itu, Anda datangi, ya minimal. Misalkan tadi ketika Anda tanyakan sistem akomodasi, mereka minimal menerima barang berapa banyak. Ada beberapa penampung yang menerima minimal 300 kilo, ada yang 500 kilo. Menurut pengalaman yang pernah saya lakukan, bahkan tanpa modal, dulu saya mendatangi beberapa pasar. Dalam satu hari dari pagi-pagi, saya survei dulu harga kardus di pasar tersebut. Saya tanya beberapa toko-toko yang tadi saya datangin di pasar, saya tanyakan harganya, dan saya tanyakan kapan saya bisa ambil barang itu. Ketika sudah dapat waktunya, saya akan kumpulkan barang itu, misalkan dari toko A, B, C, D, dan yang lain-lain. Dalam satu pasar kan besar tuh, ya kan? Dalam satu pasar itu besar. Misalkan di satu toko di pasar itu ada 100 kilo, ada 20 kilo, 30 kilo. Nah, saya akan ambil. Tapi kan saya tidak punya uang, kan? Saya tidak punya modal, ya. Nah, jadi langkah yang saya lakukan biasanya saya langsung katakan ke mereka, nanti barangnya saya bayar setelah mobil datang. Nah, ini trik yang bagus gitu. Tapi ini harus jujur ya. Ketika saya sudah timbang, misalkan di toko A 50 kilo, toko B 50 kilo, kumpulkan di depan toko mereka. Jadi Anda jangan bawa, Anda taruh di tempat dekat toko mereka atau di mana yang terjangkau, yang mereka masih bisa lihat barang itu. Katakan nanti saya akan ambil
barangnya sekali, barang dengan barang-barang tetangga yang lain, ya, dengan yang itu misalkan nanti saya akan jemput, nanti saya akan bayar ketika mobil saya udah datang, kira-kira misalkan kira-kira 1-2 jam lagi. Nah, seperti itu. Jangan lupa Anda harus hubungi juga si penampung ini. Nanti jam sekian, bos, tolong dikirimkan mobil ke Pasar Anu, sekaligus kira-kira barangnya ada 500 kilo misalkan. Jadi dari beberapa toko ini Anda sudah simpulkan barangnya ada 500 kilo. Katakan ke bosnya, ada sekitar 500 kilo bos, tolong bawa uang 500 kilo, misalkan Anda beli 1000, berarti 500.000 bos gitu. Nanti dia datang dengan supirnya atau kendaraannya datang, berikut dengan uangnya. Setelah itu Anda harus bayar dengan jujur. Jangan sampai Anda tidak bayar, harus bayar ke toko-toko tersebut. Nah, setelah itu ya sudah, Anda tinggal jual, Anda tinggal, setelah barangnya dinaikkan, Anda berangkat kembali ke penampung itu dan Anda bisa mendapatkan selisihnya. Nah, ini sangat menguntungkan sekali karena menurut pengalaman saya gitu, karena saya juga dulu memulai dari tanpa modal seperti itu rekan-rekan. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama tadi Anda harus mempelajari dulu jenis barangnya, Anda harus cari tahu harga biasa mereka jual, lalu Anda harus cari tahu jenis-jenis barangnya, Anda cari tahu barangnya ada di mana, lalu Anda komunikasikan, negosiasikan dengan penampung. Setelah itu Anda komunikasikan kapan barang harus diambil. Setelah Anda dapatkan barangnya dengan total ya misalkan tadi 500 kilo, minta bosnya titipkan uang ke supirnya 500 kilo, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, meskipun tanpa modal, Anda bisa memulai usaha rongsok. Nah, jadi ini menurut pengalaman yang pernah saya lakukan secara sendiri, dan juga ada beberapa orang-orang mungkin yang sudah pernah melakukan ini. Tips ini sangat berguna, mudah-mudahan berguna untuk Anda yang sedang bingung memulai usaha rongsok tapi tidak punya modal. Jangan patah semangat, lakukan tips yang saya sarankan, dimulai dari hal-hal yang terkecil. Oke, terima kasih, semoga berguna. Sampai jumpa kembali.